Seiring juga implementasi atau penetapan PSAK 117, di mana ini tampaknya juga bisa membuat wajah industri asuransi kemudian juga lebih berubah karena ada transparansi juga di sana begitu ya. Nah ini Anda melihatnya seperti apa pengimplementasian dari PSAK 117 ini Pak Randy? Mungkin saya melihatnya ini tren yang sangat positif sebenarnya. Karena tujuan PSAK 117 ini sebenarnya adalah adopsi dari IFRS 17 yang sudah diterapkan secara global sebenarnya. Namun untuk Indonesia sendiri baru diberlakukan tahun 2025. Gitu. Dan dengan hal ini kita melihat bahwa dengan menerapkan PSAK 117 adalah standar industri asuransi di Indonesia akan menjadi semakin kompeten dan tentunya lebih transparan. Termasuk ujungnya akan meningkatkan kepercayaan investor juga kepada industri asuransi di Indonesia. Kalau dalam peta persaingan nanti akan seperti apa? Karena kan dengan adanya PSAK 117 ini kan akhirnya nanti para customer atau mungkin nanti nasabah begitu ya mungkin akan jauh lebih mudah untuk comparisons kan karena akan bisa melihat secara apple to apple begitu. Kemudian akan ditimbulkanlah peta persaingan bisnis di sana begitu. Kalau dari YOI sendiri itu atau YOII sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Randy? Mungkin kita melihat ini sebagai satu hal yang bagus. Jadinya satu yang menarik dari PSAK 117 sendiri adalah elemen prudensinya gitu loh. Jadi PSAK 117 menyarankan jika kamu punya kontrak asuransi dan kamu melihat ini akan terjadi kerugian, kamu harus mengakui kerugiannya saat ini juga. Betul. Gitu. Dan oleh karena itu baik buat konsumer karena konsumer menjadi lebih paham nih. Oh, saya mau beli produk asuransi dari perusahaan ini. Tapi mereka juga bisa aware nih, tapi mereka ada kontrak asuransi yang merugi nih gitu. Jadi ini bisa membuat konsumen juga lebih berhati-hati dalam membeli produk asuransi dari suatu perusahaan asuransi tertentu. Jadi ini cukup berlaku secara keseluruhan ya, karena kan kalau misalnya YOI sendiri memang sudah di Bursa Efek Indonesia pasti sudah terbuka begitu ya secara finansial, tetapi kemudian mapping asuransi yang tidak listing pun juga akhirnya bisa terdeklar dengan adanya penetapan PSAK 117 ini. Cukup berpengaruh nggak sih terhadap laporan keuangan gitu di YOII sendiri dengan penetapan PSAK 117 di semester 1 lah khususnya seperti apa? Mungkin semester 1 yang paling kerasa adalah di sisi top line-nya. Dulunya, jadi kalau dulu kan kontrak asuransi ini lama nih, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 tahun, itu tergantung dari kontrak asuransi terhadap konsumen mereka. Dulunya itu misalnya saya punya produk asuransi let's say 1 juta. Walaupun ini untuk jangka panjang setahun, 10 tahun, begitu saya book ini polis, 1 juta itu akan diakui sebagai pendapatan. Tapi dengan PSAK 117 ini, pendapatan tersebut harus mengikuti periode polisnya nih. Gitu. Jadi kalau misalnya periode polisnya itu lebih dari setahun, makanya 1 juta tersebut harus dibagi nih, diakuin secara itu. Otomatis secara top line itu akan tergerus nih sebenarnya. Gitu. Tapi kebetulan untuk YOI sendiri, produk kita itu jangka periode cukup relatif rendah. Oleh karena itu kegerus tapi gak kegerus sebegitu banyak sebenarnya gitu. Mungkin sekitar 10-20% dengan mengadopsi PSAK 117 ini. Karena adopsi PSAK 117 jadi dari top line-nya begitu ya agak tergerus. Kalau dari faktor lain begitu kan tadi juga ada penurunan pendapatan dan lain sebagainya. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi dari sisi kinerja keuangan di semester 1 ini apa sih? Apakah agak cukup berpengaruh juga terhadap mungkin demand masyarakat yang menurun? Karena kita kan sedang berada di gejolak daya beli yang menurun begitu ya. Begitu juga terjadi kepada daya beli di produk-produk asuransi. Ini seperti apa Pak Randy? Kalau mungkin ini sedikit, mungkin saya bisa bilang untuk YOI sendiri prinsip kita agak berbeda ketika kita membuat produk asuransi. Jadi pas kita bikin produk asuransi kita lihat nih gaya hidup masyarakat seperti apa dulu yang sedang berkembang. Makanya kita membuat produk sesuai itu sebenarnya. Harapan kami adalah dengan membuat produk sesuai kebutuhan, orang itu akan lebih willing untuk beli asuransi karena itu emang berguna buat kehidupan sehari-hari mereka nih sebenarnya. Gitu. Produk dibuat diciptakan karena ada demand-nya. Jadi demand-nya sudah garanti ada dulu begitu ya. Betul. Ada tren gaya kehidupan yang mengarah ke sana. Contohnya nih ya. Contohnya mungkin, seperti apa? Ya, mungkin satu produk kita yang lumayan unik adalah produk perjalanan dengan benefit cancellation for any reason nih.
gitu. Kita melihat kenapa kita bikin produk ini kan, apalagi zaman-zaman sekarang anak muda sukanya itu healing kan sebaiknya. Suka liburan sebenarnya. Tapi yang menarik adalah mereka butuh healing, tapi yang mereka belum pasti adalah apakah mereka dapat cuti gak dari atasan mereka sebenarnya. Yang penting pokoknya liburan dulu, cutinya belakangan nggak taunya ditolak gitu ya. Iya, makanya kita bikin produk ini. Tujuan bikin produk ini kenapa? Karena ya mungkin mereka dapat tiket murah nih gitu loh. Tapi yang mereka belum pasti adalah jadwal mereka gitu loh. Jadi mereka beli produknya, kemudian mereka beli juga asuransinya gitu. Baik, karena memang butuh proteksi yang seperti itu begitu ya di masa sekarang begitu ya memang dibutuhkan.